Wabarakatuh. Ayo bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh staf Dewan Guru dan anak-anakku semua yang saya banggakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama marilah kita bacakan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kepada suatu orang makhluk. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan menuju alam yang islaminya yang penuh dengan terang benderang dengan perantaran ajaran agama Sebelum kita ke inti acara atau memberikan tausiah sedikit, sebelumnya saya ingin koreksi sedikit tentang pidato kalian semuanya. Bisa dimengerti? Baik, alhamdulillah pada acara kali ini kita sudah selesai ya. Anak-anak pada mentalnya bagus-bagus, berani di depan, berani ngomong di depan, walaupun masih ada yang membaca, tapi mental kalian sudah bagus. Give applause. Untuk penegasan ya, sebelum itu, untuk penegasan ketika salam, tolong dengarkan ya adik-adikku dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk salam usahakan ada dua tipe. Yang satu langsung lantang assalamualaikum. Terus yang kedua itu berpancingan. Yang pertama pelan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belum menjawab dengan kompak. Kemudian diulangi yang kedua dengan suara yang lantang dan penuh semangat. Kayak yang awal tadi saya sampaikan. Jadi awal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada suaranya? Diulangi lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dicoba di lain waktu? Bisa? Dicoba ya. Nah untuk yang kedua tadi ada yang sebagian pakai muqaddimah dan ada yang sebagian tidak pakai. Aslinya tidak apa-apa, tapi lebih baik pakai. Contohnya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Itu saja cukup. Kemudian harus di Allah, kedua Rasul, terus yang ketiga yang ketiga. Nah di inti yang ketiga ini pasti kalian menyebutkan judul. Nah yang awal tadi saya sudah sampaikan, tapi kelihatannya masih banyak yang belum mendengarkan. Ya, contohnya seperti ini. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang peristiwa agung dalam sejarah Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
gitu ya. Terus di situ sehabis judul kalian harus ada jeda. Jadi ketika kalian sudah membaca judul, jangan langsung baca depannya, tapi harus dikasih jeda. Biasanya kalau di perlombaan atau di pidato di umum kayak gitu, ketika seorang audien itu peserta lomba itu membacakan judulnya, para audien bertepuk tangan. Nah, kemudian habis itu baru isinya. Seperti itu ya. Usahakan yang keras ditegaskan di judul. Baru yang selanjutnya. Peristiwa ini adalah bla 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 bla. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, dan usahakan tolong dihafal. Terutama yang kelas 5 ke atas ya, dihafalkan ya. Sama ekspresi, intonasinya kebanyakan udah bisa mendalami, tinggal mimik wajah dan ekspresinya. Bagaimana kalau Allah ya nunjuk ke atas, kalau agung ya di kepala. Kalau membedakan satu dengan yang satu, ibaratnya dari Masjidil Haram di Mekah kemudian ila ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, seperti itu ya. Bisa dicoba lain kali? Bisa. Oke. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tausiah sedikit dan termasuk inti saya dari peringatan Isra Mi'raj kali ini. Isra dan Mi'raj itu adalah aslinya dua peristiwa. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam yang mana diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ila Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, pada perjalanan itu diperlihatkan beberapa peristiwa-peristiwa yang mana kondisinya umat Kanjeng Nabi di kala nanti ketika Nabi Muhammad telah wafat, itu umatnya itu berbagai macam yang dilakukan, entah itu dari yang dosa, dari yang baik, dari yang paling baik. Maka di situ beliau diperlihatkan beberapa siksaan di neraka. Dan apakah kalian tahu perbedaan siksa di neraka dan siksa di dunia? Ada yang tahu? Siksa di neraka maka tidak akan habis-habis. Ketika tangan kalian dipotong, maka setelah dipotong tangan kalian akan kambuh lagi, akan tumbuh lagi tangan dan akan dipotong lagi, dan itu akan seterus-terusnya sampai Allah memberikan batas waktu yang ditentukan. Itu siksa neraka. Mengerikan kan? Maka dari sekarang ya, tolong berbuat yang baik, jangan jahat pada teman. Yang dibilangi guru harus jangan mainan sendiri. Siksa di neraka itu sangat pedih. Tapi berbeda halnya dengan di surga. Di surga itu penuh kenikmatan. Dan apapun yang kalian inginkan dikabul. Nah, setelah banyak peristiwa itu yang dilihatkan kepada Nabi, maka Nabi itu pun menangis. Nabi Muhammad sampai memikirkan umat-umatnya bahwa umatku, ya Allah, kok sampai seperti itu. Bahkan beliau belum menemui kalian semuanya, tapi beliau sudah memikirkan umat setelahnya beliau wafat. Di mana kasih kalian? Maka seringlah bersolawat. Solawat kepada Kanjeng Nabi bagaimana? Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
yaitu sholawat sholawat maksurah namanya. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Apakah kalian tahu apa itu Sidratul Muntaha? Tidak tahu. Itu adalah suatu tempat yang paling mulia dan yang paling tinggi, yaitu di arsinya Allah, di rumahnya Allah. Hakikat rumahnya Allah di arsy sana. Kalau di bumi titiknya di Ka'bah, dan titik di Ka'bah itu lurus sampai ke atas sana, pas di bawah singgah sananya Allah. Makanya Mekah itu sangat mulia. Nah, dari perjalanan itu dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Sebelum bertemu dengan Allah, saya akan bertanya kepada kalian semuanya. Sebelum Isra Mi'raj itu terjadi karena apa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu merupakan sebuah hadiah, sebuah hiburan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tatkala itu Kanjeng Nabi telah gundah gulana, telah bersedih karena telah ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah Al-Kubra, dan kakeknya Abu Talib. Maka Nabi Muhammad selalu bersedih. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan memberikan kabar seperti itu. Maka dia pun mulai senang kembali. Itu merupakan hiburan dari Allah semata. Dari peristiwa itu bisa disimpulkan bahwasanya sekelas Kanjeng Nabi saja, kalau ditinggalkan seseorang yang disayangi pasti bersedih. Sekelas Kanjeng Nabi. Ya. Nah, selanjutnya kita yang ke di Sidratul Muntaha. Beliau di sana bertemu dengan Sang Rabb, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung diperintahkan untuk menjalankan sholat. Sebelum sholat itu menjadi 5, apakah kalian tahu berapa jumlahnya sebelum menjadi 5? 50 dalam sehari. Kuat kalian? Kuat kalian? Maka disuruhlah sholat 50 kali. Kemudian beliau turun. Pada langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Beliau berkata, wahai Nabiullah, apakah umatmu kuat sehari 50 kali sholat? Maka beliau menjawab, tidak ya Nabi. Sekarang baliklah ke hadapan Allah. Setelah ke sana, beliau minta dispensasi, kemudian diturunkan menjadi 45, dikurangi 5, turun lagi bertemu Nabi Musa. Apakah engkau umatmu kuat ya Nabi? Balik lagi, mondar mandir sampai tinggal 5 kali dalam sehari. Belum sampai 5 pun ditanya oleh Nabi Musa, apakah umatmu kuat? Ya Nabi, insya Allah umat hamba kuat. Saya sudah terlalu malu mondar mandir terus menerus, dan akhirnya sampai sekarang menjadi 5 kali. Sungguh besar kasih sayang Rasul kepada kita, ya kan? Karena memikirkan umatnya. Kalau Nabi 50 kali mungkin sanggup, tapi kalau kita 50 kali dalam sehari, belum tidur, belum istirahat, belum makan,
semuanya? Apa yang kita dapat dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Apa yang kita dapat? Apa kesimpulannya? Bahwa kasih sayang Kanjeng Nabi sangat luar biasa. Dan semoga peristiwa ini membawa tambahan keimanan kepada kita semuanya untuk bisa berubah lebih baik dalam sholatnya dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin kemudian ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau penasaran hukumannya apa aja di neraka itu? Hukumannya aja. Yang pasti itu yang pertama orang yang mencuri. Orang yang mencuri walaupun itu sebuah temiti, entah itu penghapus, entah pensil, entah kolam surat, peci kalian, ketika kalian mencuri maka di sana kalian akan tanahnya dipotong, dan itu akan terus menerus sampai waktunya yang ditentukan. Satu hari di sana seperti 1000 di dunia. Sehari di sana seperti 1000 hari di dunia. Camkan. Ya, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan adik-adik? Ditanyakan? Udah lapar kan? Baik Ibu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul billahi taufiq wal hidayah wal hidayah ihdinas shiratal mustaqim. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, baik. Sekarang duduk yang manis dulu, bersila. Dan lagi-lagi perempuan, tolong dirapikan duduknya dulu. Mari kita berdoa sebelum kita sholat yang jelas dan sebagainya. Dan kita melanjutkan kegiatan selanjutnya. Ayo silakan dirapikan barisnya. Yang laki-laki, yang perempuan, jangan mainan, fokus. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusyuk tentunya, jangan pada mainan, ya. Bisa dipahami? Siap dipahami? Siap paham gitu? Siap dipahami? Kurang kopak? Siap dipahami? Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wasallallahu wa sallam ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yuhmina ma huwa fi masidah ya rabbana lakal hamdu min bil jalali sifati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala ta'atidatil mursal wal khasim tantam wal kamal al mukatam. La ilaha rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa nakum tabi'in usul fardilatu bil hafazillahu nabiyyun Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa fil rizqi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa fadlan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi shakaratil manjati min an-nar wa ma'afai lil shada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun. Assalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rahman ya rahim ya karim ya mujib sa'id Allah bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fi assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. bisa menjadikan pembelajaran untuk bekal kalian di berikut-berikutnya. Oke, marilah acara ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan sebagai pembawa acara, kalau ada salah-salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 1, 2, 3 boleh kembali ke kelas, ambil tas ke mading. Untuk kelas 4, 5, 6 ambil air wudu, sholat zuhur dulu.